Konsep Service Value System. Service Value System merupakan arsitektur baru dari ITIL 4. Service Value System berisi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mengubah peluang atau permintaan menjadi sebuah value secepat mungkin. Service Value System menggambarkan tentang bagaimana semua komponen dan aktivitas bekerja sama sebagai sebuah sistem untuk menciptakan value. Input dari service value system adalah peluang atau permintaan, sedangkan outputnya adalah nilai produk atau layanan. Peluang dan permintaan adalah pemicu berjalannya aktivitas-aktivitas di dalam service value system, dan aktivitas-aktivitas tersebut mengarah pada penciptaan nilai. Peluang dan permintaan selalu masuk ke dalam sistem, tetapi organisasi tidak secara otomatis menerima semua peluang atau memenuhi semua permintaan. Komponen-komponen service value system antara lain 1. Prinsip panduan, 2. Pengolahan, 3. Rantai nilai layanan, 4. Praktik-praktik, 5. Peningkatan berkelanjutan. Proses terciptanya nilai adalah sebagai berikut. 1. Organisasi mendapat peluang atau permintaan. 2. Peluang atau permintaan yang masuk memicu berjalannya aktivitas-aktivitas di dalam service value system. 3. Aktivitas-aktivitas tersebut terus berjalan dan menghasilkan nilai. 4. Aktivitas akan berhenti ketika sudah tidak memiliki peluang atau permintaan. 7. Prinsip panduan Information Technology Infrastructure Library. 7 prinsip ini dirancang untuk memandu keputusan dan tindakan sehingga orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoperasikan layanan organisasi dapat memperoleh manfaat dari praktek terbaik ini. 7 prinsip tersebut antara lain: 1. Fokus terhadap nilai. Pengolah layanan tidak seharusnya fokus terhadap layanannya, tetapi lebih berfokus kepada nilai. Fokus pada nilai berarti memikirkan tentang untuk apa layanan tersebut. Contohnya adalah software house yang dipesan untuk membuat sebuah aplikasi, maka fokus utama dari software house adalah nilai dari aplikasinya. Yang kedua, mulai dari mana Anda berada. Memulai dengan apapun yang kita punya. Jika kita memenuhi sebuah masalah dan ingin tahu bagaimana menyelesaikannya, maka mulailah dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa saat ini. Contohnya adalah ketika hendak membangun software house, maka kita akan memulai dengan apa yang kita punya, misalnya laptop dan koneksi internet, dan dapat menggunakan rumah pribadi atau kontrakan atau kos sendiri sebagai kantornya. Yang ketiga, bergerak secara berulang dengan feedback. Kita harus melakukan validasi nilai layanan dengan pelanggan sedini mungkin. Lakukan kegiatan hingga selesai, lalu lakukan pengambilan feedback untuk mengetahui sejauh mana nilai dari layanan yang diberikan. Contoh pada kasus software house, ketika selesai mengembangkan sebuah aplikasi, maka segera untuk meminta feedback untuk aplikasi tersebut dan kinerja pengembangannya ketika di lapangan. Yang keempat, berkolaborasi dan mempromosikan visibilitas. Bekerja sama untuk menjaga semuanya tetap terintegrasi dan mendapatkan hasil maksimal dari kumpulan pengetahuan organisasi Anda. Kolaborasi tidak hanya untuk tim dalam penyediaan layanan, Anda juga perlu berkolaborasi dengan pelanggan, pengguna, pemasok, dan siapapun yang terlibat dalam layanan Anda. Semisal dalam software house, terdapat sebuah permasalahan yang membutuhkan spesialis dalam bidang tertentu, misal Special Orange, spesialis Angular, spesialis Cisco. Maka kunci untuk menyelesaikannya dengan baik adalah dengan melakukan kolaborasi antara sesama spesialis tersebut. Yang kelima, berpikir dan bekerja secara holistik.
Jangan terlalu sibuk dalam detailnya. Waspadai apa yang berubah di sekitar Anda. Penyampaian layanan memerlukan koordinasi yang dilakukan oleh tim yang berbeda dan sistem yang sudah otomatis. Berpikir dan bekerja secara holistik berarti dapat berpikir dan bekerja dengan lintas tim, departemen, sistem, dan batasan lain untuk fokus pada penciptaan nilai. Bagian-bagian tersebut perlu bekerja sama untuk menciptakan aliran nilai yang lancar di seluruh service value chain. Contoh pada software house adalah bekerja sama dengan lintas tim, misal tim frontend dengan tim backend. Yang keenam, tetap sederhana dan praktis. Jangan merekayasa solusi secara berlebihan. Pikirkan tentang apa yang Anda lakukan sekarang. Prinsip ini sangat fokus pada pencegahan pemborosan baik waktu, tenaga, pikiran, dan sumber daya. Fokus pada memberikan hasil yang diinginkan, bukan membangun solusi yang paling elegan dan kompleks. Dalam kasus software house, sering terjadi penulisan program yang melebihi hasil yang diinginkan dengan cara yang lebih kompleks. Hal tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena dalam poin ini, fokus utama adalah luarnya yang diharapkan, apakah sudah sesuai keinginan atau tidak. 7. Optimalkan dan otomatiskan. Pekerjaan manual yang tidak perlu adalah pemborosan. Optimasi dan otomatisasi adalah tentang menggunakan orang atau sumber daya dan otomatisasi secara efektif. Jumlah orang yang dimiliki seringkali menjadi kendala utama kemajuan, jadi teknologi harus digunakan secara maksimal untuk memastikan orang-orang dalam organisasi dapat menghindari pemborosan waktu untuk tugas yang sederhana dan berulang dan fokus pada keputusan kompleks dan pemecahan masalah yang membutuhkan manusia. Contoh dalam software house, penggunaan framework dalam membuat sebuah aplikasi akan mengurangi pemborosan waktu dan memberikan kesempatan bagi pengembang untuk lebih fokus pada proses pemecahan masalah daripada menulis program-program kecil yang berulang.